Kenapa? Ini aku kira siapa? Ngapain kaget? Gini. Oh gitu. Oh, openingnya kayak gitu ya. Kenapa ketawa kau? Biar seenggaknya masuk tangannya. Ini macam apa itu? Iya, dibentak ya bosnya ya. Oke, balik. Aku mau ngomong kan. Oh ya, ngomong lah. Itu. Bacot. Balik lagi di Opio Opini Ombus. Biar rame aja gitu. Yang penting dikeluarin aja dulu ya kan. Oke, selamat malam buat Opionizer yang ada di studio yang udah ada nama fans ya kita. Udah punya fans ya kita. Sahabat Opio ya. Sahabat Opio, halo, thank you yang jauh-jauh dari Serengseng katanya ya. Kenapa harus Serengseng? Kita kan Bona Pasogi di Medan. Lagu Boti. Emang nggak ada orang Batak di Serengseng? Ada. Ku tanya kau, di Keranji juga banyak. Jangan inilah. Kenapa harus begitu? Balik lagi di Opio bersama saya Sastra Silalahi Dan saya Marco Solin yang akan membahas berita sehangat ombus. Enggak kayak gitu. Enggak gitu. Kayak gitu. Jadi seperti biasa kita akan membahas berita-berita dan kali ini akan dibawakan oleh anchor kita Marco Solin. Tapi kita harus kasih tahu dulu Apa tuh? teman-teman semuanya. Karena mungkin banyak bertanya gitu. Kenapa berdua? Kemarin kok bertiga, ini berdua gitu. Nah, yang satu itu kemarin kan yang magang kita usir. Betul. Udah habis kontraknya. Betul. Emang magang. Soalnya kita kemarin kan manggil dia tuh pas dia lagi training Indomaret. Training Maret Hitam gitu. putih gitu kan. Oh, pas bajunya itu putih ya? Bajunya putih. Barusan ada suara lagi dari belakang ya. Benar. Bagus deh. Sama alasannya kedua kenapa kita milih berdua soalnya meja kita yang gede itu udah dibawa yang punya gitu. Jadi ada yang kecil doang. Jadi Tinggal yang ini. ada yang Tinggal kecil. yang ini, nggak muat ya, Nggak nanti muat. keluar ya. Jadi Nggak untuk muat. berdua doang. Mengerti sedikit lah untuk para netizen. Betul. Terima kasih buat IKEA yang sudah menjual ini dan kami beli nggak disponsori. Kita beli gitu. Enggak, ini emang kami pinjam aja. Pinjam. Oke, gimana? Kita langsung aja. ke Langsung berita. aja lah. Berita pertama. Berita pertama. Kita buat bahan-bahannya ya berarti. Oke, iya. Ini namanya BH. BH. Oh, ada gitu-gitunya ya. BH itu ada singkatannya. Berita hangat. Wih, yang hangat tuh biasanya yang 38D. Waduh. Agak hangat deh. Agak Agak pas, tekan agak gitu ya. ketekan dia, Berontak. agak berontak gitu. Jangan yang pakai mini set. Apalagi busa. Iya, mending kawan aku kasih. Kenapa dah? Lu pakai kitchen set dia. Kitchen set. Bukan mini set. Kitchen set mah. Alat-alat dapur. Alat dapur, teflon. Ngapain? Makanya bawa kol dia kemana. Bau kol kan. Oke. Sekarang kita ada segmennya. Ada segmennya. OBH itu berita Ya, hangat. berita hangat. Terus apa lagi yang kedua? Nanti dong dikasih. Rahasia ya, betul. Agak Opinizer itu seneng gitu ya, betul. Oke, BH ini gimana nih? Berita hangat. Berita pertama datang dari Bona Pasogit. Bona Pasogit, oke. Dari daerah Sumatera Utara. Dari Siantar. Siantar. Polresta Pematang Siantar ungkap 38 kasus narkoba Oke. yang berisi 20 residivis. 20 residivis. Semuanya ditangkap. Oke. Dan yang paling wahnya lagi adalah ini dimulai oleh Kapolresta yang baru diangkat 2 bulan. Iya, benar. Jadi selama 2 bulan dia menjabat, dia udah menangkap kasus kasus narkoba sebanyak 38 kasus. Oke. Dengan barang bukti diantaranya ganja 2.852 kilo. 252 kilo. Oke. Terus ada sabu-sabu 130 Enggak, kau kalau bacain gak usah sok kesannya kayak ini anchor yang pintar gitu sampai improv segala macam. Kau baca aja. Aku ngerti maksud kau, pengen terlihat educate gitu kan. Maksud kau kan. Kau baca aja, enggak usah sok gini sok bahas apa ngelihat partnernya gitu. Kau bantu lah biar keren kampret. Ya enggak usah kau sok keren, kau udah tahu kok gitu. Oke. Iya. Ada juga sabu-sabu 137,53 gram dan pil ekstasi 2 butir dari para tersangka. Yang paling wahnya lagi gimana tuh?
yang ditangkap ini ada 50 pria, 50 pria 3 wanita, dan 2 perunggu. Gimana nih? Jangan ditokong-tokomain, langsung tas gitu lah. Jangan 5 wanita, 2 kayak olimpiade kau buat nih. 50 pria, 3 wanita, dan 20 diantara itu residivis. Oh gitu, bilang Nah, lah. jadi yang wah ini dari Kapolresta ini didampingi sama AKP David Sinaga ini, Yoi. dia seorang intelkam. Ini membuat terobosan baru Yoi. untuk untuk penanganan kasus-kasus narkoba di Siantar. Jadi ini terobosan baru yang mereka lakukan. Terobosan baru ya. Dengan dibantu informasi dari warga masyarakat sekitar. katanya gitu. Kalau orang Cawang bilang cepu. Cepu, ada cepunya gitu kan. Kalau orang Medan bilang kibus. Kibus, betul ada kibus. Banyak kibus ternyata di Siantar ini ya. Oh, ya itulah makanya berarti respect juga nih buat apa namanya AKP Tersangka. Jangan tersangka. Ini teman-teman yang masih selamat, tolong datangi dia. Kau kayak mana masa tersangkanya? Ini dong. Sama Bapak ini ya. Bapak AKP Boy Sinaga. Sultan Binanga Siregar. Iya, Boy Sita. 2 bulan loh dia mimpin. Baru 2 bulan dia udah ngungkap 38 kasus. Gila, 38 loh. 2 lagi Apa tuh? jadi top 40 dah. Musik dia. Top 40 di kafe. Di kafe. Di kafe dia ngamen ya. Di kafe dia ngamen ya. Oke. Tapi bagus ya, aku respect maksudnya sama AKBP Boy Sultan Binanga Siregar ini kalau bisa lebih banyak lagi. Benar. Karena orang-orang kayak gini nih meresahkan, Bang. Meresahkan kali. Maksudnya bukan buat dirinya aja, buat lingkungan. Apalagi bandar-bandar itu kan. Lagian udahlah kalian ngapain itu narkoba gitu. Masih ada yang bisa yang bikin lebih candu daripada narkoba di Siantar. Apa itu dah? Roti ganda. Yang pakai seres tapi ya. Ada selai putihnya itu dah ya. Tuhan. Aku satu bungkus itu satu yang gitu bisa gue makan sendiri. Enak kali itu, Tapi dah. yang Sri kaya aku nggak suka. Kenapa, dah? Sombong kaya. Sri miskin aku suka kawanku gitu. Tapi emang bener loh, Dak. Gimana? Keteringatnya kalau Siantar itu kan emang roti ganda yang Roti paling ganda. identiknya kan. Paling Bener. identik. Dan kenapa orang-orang ini harus melakukan aktivitas-aktivitas yang terlarang di Indonesia seperti narkoba ini gitu. Padahal makan roti ganda juga bisa berame-rame kan, ada ganda campuran. Ganda putri. Sama ganda raja gugu kawanku. Gitu loh. Maksudnya ada yang bisa bikin jatuh. Apa itu? Itu. Oke, nah itu maksud aku. Dan juga ini maksudnya kan kalau kita baca di KBBI, apa itu, Dak? Narkoba ini adalah sesuatu hal aditif yang bisa bikin kecanduan. Benar. Jadi aku aku pecandu narkoba juga. Aduh. Narkoba versi aku, maksudnya ada narkoba versi aku. Ini ganjas atau sabu atau ekstasi, heroin apa? Enggak, tai kuku. Pernah nggak kau lagi gunting kuku, set ininya kukunya itu kau ciumin gitu kan? Flying to the moon and love is kiss, iya kan? Aduh langsung flying to, iya. Kampret. Itu narkoba versi aku. Tapi aku yakin nggak cuma Neda kok, banyak orang-orang yang ternyata punya sifat candu terhadap bagian-bagian tertentu dalam tubuh. Betul. Kalian yang nonton Opionizer nih ngaku kalian ya. Ada nggak yang kayak aku gitu? Enggak. Tulis. Di komen. Tulis di kolom komentar. Cuman aku apa enggak gitu. Soalnya aku percaya kalau kenapa nggak cuma Eda yang kayak gitu, karena temen aku juga ada. Tapi gimana? beda candunya, dia bukan ke ke kuku gitu. Dia ke puser dah. Puser, kotoran puser. Kotoran puser. Ada dah. Betul. Agak jijai memang. Jijik. Tolong bawa ke Dorsmer gitu ya, biar dibersihkan sampai hilang pusatnya, pindah ke pinggol. Mampus kau, agak beda kau. Kalau kau punya nggak narkoba versi kau? Kalau aku nggak, kalau aku narkoba aku beda sih. Aku ke rokok masuk nggak sih narkoba nggak ya? Aku rokok sih, aku rokok ya? masih ngerokok, walaupun kadang nge-vape juga gitu. Oke, pokoknya kau sehari tanpa nikotin nggak bisa. Betul. Tapi ini kan berita yang barusan ini di Siantar ini kan agak kesel gitu. Agak kan. kesel. Ini terjadi baru beberapa bulan yang lalu gitu, di masa pandemi gitu. Masa pandemi. Yang aku bingung ini mereka transaksinya gimana gitu.
Transaksinya daring online. daring online. Jadi mereka buat webinar via Zoom. Via Zoom gitu. Hadirilah. Nah, sama bikin iklan di TV orang itu. Suka nggak yang jam 3 pagi itu ada reuni SMA 17 yang gitu-gitu. Yang malam-malam jam 3 pagi di RCTI biasanya itulah orang itu. Kok pakai nanya kau? Nggak perlu tahu kita orang itu mau lewat mana. Maksudnya keselnya kan ya kan ini pemerintah lagi giat-giatnya untuk memerangi COVID-19. Iya, mereka kan masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan gitu. Iya. Ngapain narkoba gitu. Lagi pula ada 3 wanita juga tadi Bener. gitu. Tapi seenggaknya kan mereka negatif corona, positif narkoba. Nggak apa-apa, yang penting Negatif corona negatif. Nggak apa-apa, gitu. benar-benar nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau aku bilang pemerintah udah baik sih ngasih Udah baik ya. penanganan COVID ini. Apalagi kan kemarin kabarnya kan kalau Eda tahu Pak Yasona kemarin atau Menkumham kalau nggak salah itu ngasih remisi untuk napi-napi yang udah lama gitu kan dilepasin. Betul. Nah ini berarti dia balik lagi kan 20 residivis ini kan? Dia karena 20 iyalah, residivis. balik lagi. Dia kemarin sempat kasusnya narkoba, ini udah kelar, ini balik lagi gitu loh. Ini ngapain? Gitu. Ya, atau mungkin sengaja dia. Mungkin kan waduh kalau di lapas aku makan putratur bisa apa segala macam ada lapangan futsal dikasih. Emang sengaja. Nggak mampu bayar kos dia kan balik lagi dia. Enggak, kalau emang nanti kalau misalnya ditanya juga dia nanti tanya, ini kamu kenapa balik lagi kena kasus ini lagi ya, tuntutan ekonomi itu saya selalu jawabannya. Iya, betul. Maksudnya mending dia nyoba sesuatu yang lain gitu kan, bisa berkebun gitu, berladang gitu, atau enggak dia nyoba PNS, nyoba polisi, nyoba tentara gitu. Di Siantar juga ada kan, di Rindam. Gitu. Kalau enggak nyoba jadi YouTuber. Tapi isi kontennya apa? Kiat-kiat menjual narkoba yang baik. Ke situ lagi ya. Kesitu apa lagi. jangan-jangan PNS-nya itu pegawai negeri Sabu. Aduh. Enggak dia. Pegawai negeri. Swidi Bapak ya. Lupakan aja lah. Jadi itu aja. Balik lagi. Next ke berita selanjutnya. Ini agak aku agak lama dulu ini prosesnya memang karena memang aku pakai handphone sebenarnya ini. Neneknya gimmick doang. Emang nggak ngerti teknologi laptop memang. Kurang lengkap. Nah, Kenapa nggak dari awal? Ini dia kenapa nggak dari awal? Memang sengaja biar gimmick, biar gimana caranya biar aku masuk ya pas lagi frame ya. Iya, betul. Memang kameramen kami ini kurang ajar guys. Ajar dia baru beli kupluk baru. Biar pengen. Berasa Abdul Kopi teori dia. Tapi ngomong-ngomong gila, setelanku gimana nih dah? Tapi tadi serius nih teman-teman, begitu nyampe tadi ada perbedaan. Biasanya sastra jarang pakai pakaian-pakaian casual kayak gini gitu, kecuali tuntutan untuk frame gitu. Apalagi nih, ku tengok, ini ku tengok kayak yang ini kan asli Batak kan? Asli Batak Amerika lah ini apa? Batak ini yang kalau lagi pesta. Apa? Tupak. Bukan dong. Ini tupak, bukan tumpak. Oh itu kan untuk apa kan? Beda. Ngasih untuk orang nikah gitu, tupaknya kan. Ini tupakmu. Iya, apalagi Edak Tiur itu sering kali itu langsung di kolek-koleknya. Kolek teh muda untuk pak kita, gitu-gitu. Kau juga ini, ku tengok baju kau juga ada nuansa Bataknya juga. Apa ini? Ini Nevada. Neva. Lisma Doda. Oh, gitu. Bukan Neva ya. Bukan. Balik lagi nih Oke. karena tadi kita Tadi kita udah ngebahas masalah di Polres Siantar dan sekali lagi kita apresiasi buat pemerintah dan polisi terutama Bapak AKBP yang baru udah bisa ngasih terobosan baru nangkap 38 kasus di Siantar. Respect banget. Oke. Kita beralih Kita beralih ke berita selanjutnya. berita selanjutnya. Ini disebut beser. Beser. Tadi BH, sekarang beser. Beser itu apa? Berita selebriti. Wah. Agak baru singkatannya ya. Kenapa? Dari kemarin kayak gitu terus kau. Memang otak lo harus dicuci pakai Semada. antivirus. Oke. Oke. Berita yang terbaru adalah tentang
Ade Londo, Ade Londo. Yang Odading kemarin yang lagi viral banget itu. Oke, oh dia lagi. Iya, dia lagi. Padahal kemarin episode 1 udah kita bahas kan. Ini episode 3. Ini eksekutif produser kita maksa dibahas lagi. Padahal udah malas sekali sebenarnya untuk ngebahas ini. Bayar berapa emang? Iya. Ramen ini kayak disogok. Disogok kayaknya ini. Gimana? Kayaknya disogok pakai koplo itu dah. Iya, oke. YouTube-nya Ade Londok dilaporkan 13.000 orang. 13.000 mengakibatkan Ade Londok batal rilis lagu. Wih, tambah 2.000 lagi dapat ayam pop ya. 13.000 ada tanggung. 15.000 jatuhnya ya. 13.000 Bener-bener. lele kayaknya masih. Nah, disebutkan bahwa Ade Londok beberapa waktu lalu telah menuai banyak hujatan kan. Yoi. Nah, masalah tersebut juga berimbas dengan banyaknya problem yang terjadi di hidup Ade Londok. Salah satunya adalah kanal YouTube Ade Londok tiba-tiba menghilang. Iya, di report tadi ya. Di report 13.000 orang itu. Yang mengakibatkan dia yang awalnya pengen buat lagu dan rilis lagu, jadi gagal dah. Susah dia. Iya, karena medianya dihapus. Bener, media bayangin kayak kita udah mau dagang mie goma gitu tiba-tiba stelengnya dicuri. Stelingnya dicuri gitu. Mungkin kan berdiri kan. Iya, nggak mungkin. Mie goma nggak mungkin kan. Udah kayak di pinggir jalan tong-tong Pizza Hut itu kan. Iya. Memang netizen ini kadang ya, padahal mereka yang naikkan, mereka juga yang report. Kemarin bener yang naikkan Ade Londok kan netizen kan yang bikin viral kan. Nah, yang nurunkan lagi sih netizen ini. Emang bangsat. Bener-bener. Harusnya di sini kan disebutkan juga bahwa ada kalimat-kalimat dari orang-orang termasuk ada komedian yang udah lawas juga Sule juga ngasih nasihat ke Ade Londok. Harusnya dia bilang Ade Londok bertahan dan cukup meminta maaf dan menjadi lebih baik lagi aja ke depannya gitu. Nggak usah menutup diri, nggak usah menutup akun, bahkan keluar dari panggung hiburan. Sayang banget sebenarnya kata Sule. Harusnya bertahan sih. Bertahan lah, harusnya mentalnya si Ade Londok ini lebih kuat. Benar. Sama minta tolonglah buat netizen. Itu kayak tolonglah Ade Londok ini sepudan loh. Dari mana dia tahu sepudan? Tahu. Ya, kalau siap kan kakak Londok. Ade dan kakak kan. Jadi dia anak sepudan, tolonglah jangan dihujat-hujat lagi gitu loh. Kasihan sepudan kan sepudan mentalnya paling anak bawang ya. Anak bawang. Mental illness ya. Anak bawang yang kalau main bola ada nggak adanya dia tetap jalan. Nggak apa-apa. 10 lawan 11 nggak apa-apa. Dia itu anak bawang. Tapi memang melihat kasus Ade Londok ini memang ya prihatin sih memang prihatin. Karena memang kasus yang dia buat itu memang mungkin dia nggak sengaja. Kan. Cuman memang di dalam dunia entertainment teman-teman bahwa perlu adanya briefing kan. Pertama, kedua yang dilakuin oleh Ade Londok itu improvisasi dari dia katanya. Iya, benar-benar. Tapi memang berlebihan. Ya mungkin ini ya, maksudnya gara-gara netizen juga dia lebih cepat masuk ke lingkungan entertainment TV gitu dan dia mungkin belum siap. Benar. Maksudnya kan mungkin pelawak kayak Sule segala macam dia udah prosesnya panjang. Benar. Makanya dia menemukan gaya dia yang sekarang gitu. Ade Londok kan masih baru kan. Jadi kagok dia bingung nih, kalau aku diam aja nih aku kurang nonjol. Benar. Aku buat sesuatu biar nonjol. Benar. Salah. Gitu. Nggak bisa buat Ade Londok pun gimana ya? Indonesia masih negara yang apa-apa itu good looking, harus good looking. Betul. Iya kan, benar kan? Apa-apa itu harus good looking. Nggak penting kau karyamu bagus atau enggak. Kalau kau good looking itu kau bakal naik gitu, dengan mudahnya. Nah di sini kan maaf kata nih. Ade Londok kan mukanya 11-12 sama aku, kurang lah kan gitu kan. Nah jadi kalau emang udah kurang di dalam good lookingnya gitu, ya udah karyanya ditingkatkan gini. Harusnya dia berkarya. Kalau nggak bisa berkarya, berkebun, berenang, mikirin hidup kayak mana biar lebih sukses gitu. Banyak yang bisa dilakuin dia gitu loh. Kalau nggak, ya udah jadi penari striptease, apapun bisa gitu dilakuin. Yang penting ada karyanya gitu loh. Iya. Tadi ku pikir berkebun berenang ada bernya juga belakang. Nggak ada. Nemu ya. Nggak nemu. Tadi agak lupa, maaf ya. Agak lupa ya. Iya. Jadi itu sih dah.
Kayak gitu ya. Terus dia dibilangnya kan juga dia pengen gagal untuk rilis singlenya, udah 3 single yang udah disiapin dia, pengen dinaikin dia. Launchingnya bakal dalam waktu dekat katanya. Cuman gagal karena 13.000 akun itu di repost. Kita juga jadi penasaran ini kan, gara-gara netizen jadi kita nggak bisa ngelihat karyanya si Ade Londo. Benar. Mana tahu Siap mungkin ya kalau misalnya aku nih, mungkin kalau jadi Ade Londo bikin lagunya ini kali ya, kayak kan dia ada anjing banget ya tadi. Oh iya. Anjing banget. Oh dading dari Pulau Bali. Apa? Segido itu. Oh segido, beda ya, beda. Mending kalau untuk menaikkan popularitas untuk sementara untuk Ade Londohnya, mending cover lagu orang dulu. Cover lagu orang. Jangan langsung lagunya dulu. Saranku ya gitu loh. Bisa kayak lagu yang mungkin yang kemarin viral juga, dinaikin dia lah untuk di cover dia ulang, di recycle gitu. Lagu siapa? Lagu KKI. Oh KKI Yang aku bukan boneka, tinggal diganti liriknya aku bukan odading gitu. Kurang sih, agak maksa sih. Ya, maaf Oke, ya. balik lagi next. Waduh, ada apa nih? Aku nanti mencret kayak mana ya kan? Ada oralit di sini ya kan? Tolonglah BPJ aku masih level 3 nih. Level 3. Belum upgrade. Belum Tolonglah dulu, jauh lagi. Tapi kita doain mudah-mudahan kasusnya Ade Londo mudah-mudahan bisa cepat. Ade Londok. K berarti ya? K belakang. Oh, itu Ya. daerah NTB berarti ya? Apa tuh maksudnya? Lombok. Iya, boleh Lombok. Kurang ya. Kasih musik orang. Kalau banyakin aja. Nah. Ya, jadi mudah-mudahan kasus Ade Londo ini bisa cepat selesai dan dia pun bisa tetap survive gitu. Karena kabarnya kemarin kan dia balik ke Bandung ke Kosambi udah jadi tukang jahit aja katanya. Oh iya dia malah. Karena udah hopeless gitu, ngedon. Padahal dia nggak diapa-apain gitu. Iya betul. Harus kuat lah Ade Londo. Harus kuat. Banyak lagi lebih artis yang banyak ininya kasusnya segala macam dia tetap survive. Benar banyak. Ditiru aja kalau nggak Eda Sastra ini bisa ditiru sama Eda Londo. Iya, Jama itu si Denise RR itu. Iya, benar. Yang ini yang hotel mewah gitu, restoran mewah gitu. Gitu. Nah, kita lanjut lagi karena udah lebih. Jangan kepanjangan kau ngomongnya. Aku jadi timer nih di sini. Kan jatuh kan. Kita dapat karya dari adik kita Gonggong Sinorat dari Pare-Pare. Hai Pare-Pare. Kenapa review lukisan? Oke. Next berita selanjutnya apa nih? Nah, next berita selanjutnya kita agak buka dulu ya. Agak lama dia. Oke. Kita ke mancanegara. Okay. Kita lebih tepatnya membahas topik tentang olahraga. Oke. Ini ada singkatan juga nggak? Ada. Apa tuh? Berita olahraga beol. Oke. Tadi BCR, BH, beol. Agak mantap Agak sih. kurang Oke, sih. gimana nih berita olahraganya? Nah, Coba. judulnya di sini adalah mulutmu harimaumu, Paul Pogba. Nah, Paul Pogba ini adalah pemain tengah dari Manchester United yang saat ini beberapa hari ini belakangan dia sedang dibicarakan banyak orang di Twitter karena tweetan dia tentang dia menganggap bermain di timnas Prancis lebih bahagia daripada bermain di Manchester United klubnya gitu. Nah, ini jadi banyak omongan-omongan netizen nih gitu karena memang faktanya Pogba ini sejak dari bergulirnya Premier League sampai sekarang udah 12 pertandingan dia baru main starter dari awal. Itu cuma 5 pertandingan. Oh, dari awal sampai sekarang tuh baru 5 pertandingan. Baru 5 pertandingan starter dimainkan dari awal ya. Sisanya 7 pertandingan lagi dia mainkan di babak kedua. Ganti pemain gitu. Dia jadi gantiin pemain yang lain gitu. Kabarnya dia pernah juga ya main di detik 85 gitu. Itu menit 85. Detik 85. Aku kenapa detik 85? Dia pernah. Jadi pernah dia satu pertandingan dia Pogba itu dimasukkan menit 85. Jadi pelatih dari timnas Prancis mengeluhkan itu bahwa Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih Manchester United tidak memperlakukan Pogba dengan baik karena dia
pelatihnya nggak memberikan waktu yang bermain lebih banyak gitu loh. Betul. Karena ya 5 menit, aku yang main futsal 7 menit tahan. 5 menit kan. 5 Tapi menit. untungnya ini si Pogba ini nggak patungan. Kalau misalnya futsal dia patungan, kan gondok kita kan kalau cuma main 5 menit kan. Tapi patungannya sama. Pernah nggak kau gitu kan? Kita 20-20 kan. Aku cuma 2 menit main gitu kan sama. Pernah kan? di Village Futsal. Kaya futsal ada itu pada bulan ya. Kampung Susu. Kampung susu. Hai warga Kampung Susu. Terminal futsal juga kayak gitu. Berarti benar, nggak enak gitu loh. Bayangin kita yang udah semangat untuk main bola gitu dan kita udah cinta dengan klub kita ini, tapi cuma dikasih waktu bermain cuma 5 menit gitu. Ya siapa yang tahan gitu? Ibaratkan kita nikah sama istri kita gitu. Kita dapat waktu, halo pernikahannya cuma 5 menit aja. 5 menit iya lah. Nggak ngapa-ngapain belum, nggak keluar pun belum itu. Maksudnya Masih pemanasan, keluar dari rumah. Iya. Makasih udah dibantu ya. Itu maksudnya itu namanya apa namanya si Pogba jadi dia sarkas gitu. Benar, jadi Karena kayak udah lihat nih aku di Prancis nih di timnas aku itu dimainin dari awal sampai akhir. benar. Nah, di sini kan di sini juga diberitakan bahwa peran Pogba ini memang digantikan oleh Bruno Fernandes yang kemarin dibeli sama Manchester United gitu kan dari Sporting Lisbon. Nah, terus juga dia dikurangi dia jam mainnya Sporting Lisbon tuh klub mana? di Portugal. Kalau di Portia Sporting Lisbon. Lisbon. Pindah hatta. Nah, sering juga diganti tempatnya Pogba sama pemain-pemain lain. Ada Scott McTominay, ada Fred juga. Jadi benar-benar digadang-gadang lah. Pogba ini emang udah nggak kerasan lagi di Manchester United dan digadang-gadang juga mungkin kalau nggak Januari atau di transfer musim panas dia bakal pindah dah katanya gitu. Amang Pogba, tolong Jo. Diingat to zaman Tikihoi Jupe. Waktu tu MU. Unang Torrisa ko, fresh graduate 9, baru kerja 3 bulan, langsung pindah lompat sana, lompat sini. Kau bukan Ibrahimovic kau, jangan kau pindah-pindah kau. Pikirin matang-matang Amang. Gini, maksudnya bapak tua pengennya gini. Bapak tua. Asa Amang, Senikos mulu. Bereng Anggim, ngapain SB di lagu bocah? Nggak terjamin masa depan. Nah, tokin aja ngapa pegawai tetap MU? Pegawai tetap aja kontrak dia. Kontrak ya? Kontrak 5 tahun. Bola-bola gitu di bola itu nggak ada pegawai tetap, nggak Kalau ada. Messi gitu pegawai tetap nggak dibayar? Nggak tetap kontrak juga, Tetap kontrak, cuman ya? klausul pelepasan dia kalau misalnya dibeli sama klub lain itu harganya ratusan juta miliar, nggak masuk akal. Siap. Jadi buat Pogba tahan-tahan lah di situ. Tantan lah dulu, Ya. Mang. Susah nyari kerja zaman Iya. sekarang, Mang. Gimana lagi kalau Langsung dapat yang pindah, enak? Kang. Gajimu pun tinggi ya di situ, Iya, Bang. di BPJS-mu pun terlindungi Level ya. 1 BPJS-mu. Kelas 3. Kelas 3 skincare kau aman. Ganti-ganti rambut bolehnya kau. Boleh. Jangan Setiap pertandingan ganti gaya rambut gitu. ganti gaya rambut, ganti skill kau. Biar kau nggak diinin kau. Belum lagi ada dapat tambahan juga dia bonus skin Mobile Legend katanya. Sama kan kau di MU dapat rumah BTN-nya. Rumah BTN. Yang kamarnya 2. Jadi kalau datang tonton masih bisa nginap. TV 21. Udah ada dapurnya. Betul. Yang toiletnya jongkok. Gimana ya sekelas Pogba toiletnya jongkok ya? Aman. Pikirin matang-matang aman. Pikirin matang-matang lah. Ingat bapak tua nggak pengen kau apa-apa, cuman tolong pikirin Iya. dulu. Apalagi kan Eda Tiur juga kemarin bilang samamu baik-baik kok sama si Bruno Fernandes, baik-baik kok sama Martial. Cuman memang nggak bisa kok baik sama Ole Gunnar Solskjaer, nggak bisa. Atau nanti kau kalau mau pindah dari MU itu nanti aja tunggu nikah kau. Betul. Soalnya si Matua sekarang itu kalau nggak PNS yang di MU Si Matua sekarang yang dicarinya. Iya, yang dicari. Karejo. Iya. PNS Langsung semangat. Langsung. Jadi. Coba mocok ya mereka. Dipikir, aduh kayaknya udah ada paribannya lah itu. Jadi buat Pogba sekali lagi kami simpatik Simpatik buat kamu. Pogba. Aku Excel sih. itu provider dong, itu provider.
janganlah pakai mentari. Waduh. Tambah lagi agak kurang ya. Tapi buat fans-fans MU juga yang mungkin nonton ini, buat teman-teman Bonapas Sogit, sebenarnya nggak bisa disalahin Pogba-nya juga. Yang aku lebih setuju bahwa emang yang patut disalahkan di sini adalah Pelatihnya. Solskjaer benar-benar nggak ngasih waktu untuk dia untuk jam bermain dia. Pernah satu waktu pertandingan Solskjaer kecewa karena permainan Pogba yang nggak meningkat. Cuman kan itu ada faktornya. Nah, pelatih dan manajemen MU kemarin tidak memberikan suntikan moral ketika Pogba cedera dan kena COVID-19. Kemarin dia positif COVID-19 dah. Iyalah, kalau dia COVID-19 jangan suntikan moral, suntikan COVID lah. Aneh-aneh aja. Enggak, biar dia ya gimana biar naikin moralnya, mentalnya biar naik lagi. Iya, itu dia makanya aku bilang tadi kan, kau misalnya kau COVID jangan ngedown. Ingat umurmu masih 27 tahun. Iya betul. Gajang dope ngolum tenang. Gajang dope sekarang gitu. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa. Ini udah nggak benar lagi. Semoga Pogba ditamiakon oleh semua fans-fansnya. Sampai jumpa, saya Marco Solin. Sastra Silalahi. Opio, opini bus. Sampai jumpa. Sampai jumpa.